Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan modul 8, yaitu pengendalian sistem informasi. Ya. Tujuannya, sesudah pelajari dengan baik modul ini, diharapkan kalian dapat mengetahui dan menjelaskan pengendalian umum, manajemen, organisasi, dan seterusnya sampai menjelaskan pengendalian output. Ya. Berikutnya selanjutnya kita akan masuk ke pengendalian secara umum. Jadi kita sudah belajar sistem informasi sampai yang terakhir kemarin kita mempelajari tentang basis data. Apa itu basis data? Ya. Nah, kemudian basis data itu adalah untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan oleh yang diperlukan oleh sistem atau aplikasi pengguna. Oleh karena itu, agar sistem informasi tersebut bisa dapat berjalan dengan baik, maka harus ada pengendalian atau pengontrolan, pengendalian secara umum agar data tersebut terjaga dan aplikasi tersebut terjaga. Nah, pengendalian ini bisa dalam hal aplikasi dan juga bisa dalam dari sisi lain. Jadi pengendalian secara umum ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengendalian organisasi, kemudian pengendalian dokumentasi, kemudian pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan fisik, dan pengendalian keamanan data. Pertama kali tentunya adalah dari pengendalian organisasi. Ya, mengapa pengendalian organisasi ini diperlukan? Karena supaya apa? Supaya hanya orang yang berhak, orang tertentu dia yang dapat menjalankan aplikasi tertentu. Misalnya kalau dia bagian marketing, kalau dia marketing, dia hanya bisa menjalankan aplikasi marketing, Kalau memang di SDM, dia akan SDM. Kalau dia penjualan, dia tentu harus hanya bisa menjalankan aplikasi penjualan. Bagaimana mungkin kalau dia bagian penjualan tiba-tiba dia menjalankan aplikasi produksi? Bisa bahaya, ya. Oleh karena itu, pengendalian organisasi tersebut dapat tercapai bila ada pemisahan yang jelas tegas antara tugas dan tanggung jawab, atau segregation of duties dan segregation of responsibility. Kemudian berikutnya, contoh pemisahan tugas tanggung jawab ialah pertama, pemisahan tugas tanggung jawab antara pemberi wewenang transaksi dengan bagian yang menyimpan aktiva bersangkutan. Pemisahan tugas tanggung jawab antara pemberi wewenang transaksi dengan bagian melakukan pengolahan data. Penyimpanan aktif dan bagian pelaksanaan ini sama seperti yang saya tadi jelaskan. Misalnya bagian marketing dengan SDM, bagian marketing hanya boleh menjalankan aplikasi marketing dan SDM dengan aplikasi SDM, gitu ya. Semua punya tugas dan wewenang berbeda-beda. Ya. Kemudian selanjutnya, bagian yang perlu dipisahkan antara tugas dan tanggung jawabnya adalah pertama bagian pengontrol data. Mengapa bagian pengontrol data ini penting? Karena bagian ini menerima data dari departemen lain, kemudian dia mengawasi jalannya pengolahan data dan memonitor bila ada kesalahan-kesalahan selama pengolahan data. Kemudian di bagian ini mendistribusikan data ke pemakai-pemakai yang berhak atau departemen-departemen lain. Oleh karena itu, bagian ini harus dipisahkan tugas dan tanggung jawabnya supaya dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya. Kemudian
data preparation, bagian mempersiapkan data, yang fungsinya adalah tentu mempersiapkan data, melengkapi, misalnya ada kode-kode yang diperlukan, atau misalnya, dan juga memverifikasi, misalnya ada data yang dianggap tidak benar, misalnya gaji seorang pegawai biasa, staff gitu, gajinya tiba-tiba 100 juta sebulan, kan nggak bisa ya. Berarti ada kesalahan dalam datanya. Kemudian bagian operasi komputer. Ini merupakan bagian yang berfungsi mengolah data sampai dihasilkan laporan. Personil bagian ini disebut dengan komputer operator dan bekerja sesuai dengan prosedur yang tertulis di dalam manual pengoperasian. Kemudian bagian penyimpanan data atau data library section berfungsi menjaga ruangan penyimpanan data yang disebut dengan perpustakaan data. Tempat di mana data tersebut disimpan dalam bentuk media simpanan luar. Ini disebut juga sebagai librarian atau pustakawan ya. Tapi pada dasarnya nanti di dunia nyata, di real world itu kita tidak saklek ya, tidak ada saklek seperti ini. Kemudian berikutnya adalah bagian pemrograman dan pengembangan sistem. Nah, ini bagian yang mengembangkan sistem informasi. Bagian ini dia tidak akan terlibat dalam pengolahan data, tetapi mereka ini terlibat dalam pengembangan program. Mengapa dia tidak terlibat dalam pengolahan data? Supaya apa? Supaya mereka tidak mengolah, tidak ada istilahnya apa ya, istilahnya itu ada istilah bahasa Inggrisnya jadi agak lupa. Pokoknya tidak ada indikasi negatif lah, tidak ada indikasi negatif. Misalnya kan karena dia ngerti pemrograman kan, dia bisa mengatur data menjadi hal yang tidak baik. Tidak ada konflik of interest ya. Kemudian maksudnya itu tadi tidak ada konflik of interest. Kemudian bagian pusat informasi. Bagian pusat informasi ini dibuat dengan maksud membantu para manajer membuat program aplikasi sendiri untuk keperluan end user computing atau end user development (EUD) ya. Kemudian berikutnya saya akan jelaskan tentang maaf ini salah nih ya. Penjelasan dokumentasi ini seharusnya dihapus ya. Mohon maaf, ini dihapus ya. Belum sempat terhapus. Kemudian pengembalian dokumentasi. Ya. Pengembalian dokumentasi ini, mengapa dokumentasi itu penting? Karena dengan dokumentasi tertulis kita dapat dapat memudahkan orang lain untuk mengoperasikan atau mempelajari atau mengembangkan sistem tersebut. Jadi contohnya begini, misalnya kita tahu bahwa di perusahaan itu sering orang itu ada yang keluar masuk tentunya ya. Ada yang pengen gaji lebih gede, pindah ke perusahaan lain. Ada yang karena faktor keluarga, dia pindah ke tempat lain ya. Juga ada faktor yang lain, misalnya ya mohon maaf ya, misalnya musibah ya, seperti itu. Sehingga sehingga sistem yang ada itu harus terdokumentasi dengan lengkap, yaitu bagaimana dokumen tersebut, sistem itu dijalankan, deskripsinya seperti apa, penjelasannya seperti apa, ada bagian alirnya, daftar-daftarnya, cetakan hasil komputer dan sebagainya. Ini penting untuk keperluan sebagai berikut. Pertama, mempelajari cara mengoperasikan sistem. Jadi misalnya ada yang baru, dia tinggal baca manual ya. Sama seperti kalian pada saat membeli gadget baru ya, seperti handphone atau komputer kan biasanya suka ada manualnya. Sayang sekali kalau di Taiwan manualnya bertuliskan karakter Mandarin. Beberapa dari kalian saya yakin bisa berbicara Mandarin, tetapi saya tidak yakin kalian bisa lancar membaca. Ya. Berikutnya adalah sebagai bahan pelatihan ya, jelas pelatihan. Kemudian dasar mengembangkan sistem lebih lanjut. Misalnya sistem tersebut ingin dikembangkan, ingin ditambah. Karena pada dasarnya sistem informasi itu sama seperti bangunan. Dia bisa diubah sesuai dengan keinginan user. Kemudian
dasar apabila akan modifikasi atau perbaikan sistem di kemudian hari, dan dan juga menjadi acuan bagi auditor jika ingin mengecek apakah sistem tersebut masih layak atau berjalan seperti semestinya, ya. Ini kok begini ya? Mohon maaf ya. Aduh. Pengendalian dokumentasi. Dokumentasi yang ada di sistem informasi ialah dokumentasi dokumen dasar. Ya. Dokumentasi dokumen dasar ini adalah dokumen yang dijadikan acuan, ya. Misalnya faktur penjualan, order pembelian, surat pengiriman barang atau time card dan sebagainya, itu diperlukan untuk nanti misalnya ada audit, kita akan mengecek benar nggak transaksi yang ini ada fakturnya. Kalau tidak, bisa saja transaksi itu bohong, ya. Karena nanti kan akan berkaitan dengan penjualan, pajak dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya dokumentasi daftar rekening atau chart of account. Ini kode-kode rekening dan nama rekening, ya, serta petunjuk dari masing-masing rekening bagaimana rekening tersebut digunakan. Kemudian dokumentasi prosedur manual merupakan dokumentasi menunjukkan arus dari dokumen dasar di dalam perusahaan, ya. Jadi ini adalah sistem prosedur. Jadi misalnya biasanya akan ada departemen A menghasilkan apa, output misalnya, ya, akan berbentuk seperti ini, ya, output apa gitu, dia akan digunakan oleh B. Misalnya penjualan akan digunakan oleh apa, akuntansi bagian pencatatan, ya, untuk apa, mencatat. Kemudian oleh bagian gudang dipakai untuk mengeluarkan barang dan sebagainya, ya. Kemudian dokumentasi prosedur, juga prosedur yang harus digunakan pada suatu keadaan tertentu, misalnya prosedur pengetesan program, penggunaan file, buatan backup dan restore. Ini kalau ini lebih ke arah sistem operasinya, sementara yang ini lebih pada bila terjadi hal-hal tertentu. Kemudian berikutnya adalah dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem ini menunjukkan bentuk dari sistem informasi yang digambarkan dalam flowchart, ya. Dokumentasi ini dapat terlihat dari deskripsi input yang digunakan, deskripsi output yang digunakan, ya, dan juga deskripsi output yang dihasilkan. Jadi dokumen ini dibutuhkan oleh sistem analis, pengguna sistem atau end user, dan juga auditor. Berikutnya, dokumentasi program. Dokumentasi program penting buat apa? Buat programmer. Bila terjadi kesalahan, karena tidak mungkin suatu sistem itu biasanya sempurna 100%, biasanya ada kesalahan-kesalahan, ada bugs istilahnya. Bahkan Windows sendiri pun selalu ada bugs, ya. Nah, oleh karena itu perlu dokumentasi yang berisikan algoritma, yaitu program flowchart, tabel keputusan, dan bentuk pengendalian program, agar bisa dilanjutkan oleh programmer yang lain. Kemudian dokumentasi operasi ini penting bagi end user. Jadi penjelasan cara dan prosedur-prosedur mengoperasikan program. Dokumentasi ini sangat berguna untuk operator. Kemudian dokumentasi data. Dokumentasi data ini berisi definisi dari item-item data di dalam database yang digunakan oleh sistem informasi. Hal ini paling banyak dibutuhkan dokumentasi adalah database administrator atau auditor, ya. Oke, berikutnya pengendalian kerusakan perangkat keras. Nah, pengendalian perangkat keras ini merupakan pengendalian yang sudah dipasang di dalam komputer oleh pabrik pembuatnya. Nah, pengendalian ini dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan atau tidak ada fungsinya perangkat keras. Ya, jadi misalnya biasanya ini sudah dibawa oleh perangkat kerasnya. Ya, perangkat keras itu maksudnya hardware, misalnya komputer sendiri yang ada di dalam komputer itu sendiri. Contohnya pemeriksaan echo check, ya, pemeriksaan setelah rekam, read auto write check, dual read check, pemeriksaan baca ulang, dan pemeriksaan validity atau validitas check. Parity check itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parity check, ya. Nah, parity check itu biasanya mereka mengecek dengan menambahkan bit terakhir, ya.
Ya, parity check. Biasanya nanti ini kemarin saya beberapa modul yang lalu ya, lupa saya. Mungkin 2 atau 3 modul yang lalu ya. 3 pertemuan yang lalu saya menjelaskan tentang 1 0 binary ya. Nah, parity check itu seperti itu. Waktu itu kan saya menjelaskan tentang mungkin modul 5 ya, masalahnya tentang masalah ukuran dari komputer ya. Modul 5 atau modul 6. Nah, di situ diukur dalam satuan megabyte. Nah, biasanya komputer itu ada 8 bit ya. 1 bit ini kan berisi 1010 ya. 1 atau 0 ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 anggap aja 8 ya. Nah, dia ada bit ke-9 untuk mengecek. Ya. Ini namanya parity bit, parity bit ya. Ini bit ke-9. Mohon maaf ini agak komputernya emang lambat jadi agak enggak tulisannya ngaco. Parity bit ya. Saya tulis di sini aja ya. Kemudian berikutnya adalah echo check. Echo check itu dia mengecek apakah alat-alat itu berfungsi dengan baik. Biasanya echo itu maksudnya mengeluarkan atau gaung ya. Misalnya printer, tape drive, disk drive masih tetap berfungsi dengan memuaskan bila akan dipergunakan. Biasanya si CPU itu akan mengirimkan sinyal, kemudian dia akan ngecek. Makanya pada saat komputer pertama kali dia akan loading kan. Pada saat loading biasanya suka ada masalah. Misalnya komputernya tidak bisa booting. Nah, biasanya ada masalah bahwa si CPU itu tidak menerima sinyal balikan, ya, dari si alat yang akan digunakan. Contohnya misalnya kalian pada saat ingin mengeprint aja, ya. Misalnya kalian mengeprint. Pada saat kita mengeprint, dia akan mengirim sinyal ke dalam port printer, ya. Setelah itu, dia harusnya menerima sinyal balikan. Tetapi karena si CPU tidak menerima sinyal balik dari si printer, oleh karena itu printer itu tidak ready ya, atau disebut ada masalah. Kemudian berikutnya read after write check. Nah, ini tujuan pengecekan ini adalah untuk meyakinkan bahwa data telah direkam dalam media luar secara baik ya. Contohnya misalnya kalian ingin menyimpan di hard disk atau menyimpan di CD ya, maka biasanya akan dibaca kembali untuk membandingkannya dengan data yang direkam. Kalau sama berarti telah direkam dengan benar. Kemudian dual read check. Ini untuk mengecek apakah data yang telah dibaca dengan benar ya. Apabila sama berarti telah dibaca dengan benar tanpa kesalahan. Kemudian validity check. Tujuan dari pengecekan ini adalah meyakinkan bahwa data yang telah dikodekan dengan benar. Karena apa? Karena pada komputer itu kan mereka tidak mengenal misalnya angka 2, mereka tidak kenal. Mereka taunya angka 2 itu sama dengan 1 0. Kita membacanya tidak 10 ya, tapi 1 0. Ya. 1 dan 0, ya. Kalau angka 4 berapa? Dia hanya mengkodekannya dalam bentuk binary, berapa? 1 0 0 ya. Ada kodenya sendiri yaitu kode aslinya berapa? Kode A gitu ya. Dan itu akan diubah dalam bentuk binary ya. Nah, itu biasanya akan dicek, ada validity check. Kalau misalnya kodenya dikirimnya A, kemudian pada saat keluar di layar kodenya B, kan juga akan tidak benar. Atau di printer biasanya suka bermasalah ya. Nah, di sini tugasnya adalah melakukan validity check. Kan biasanya pertama kali kita akan menekan satu tombol bukan satu tombol. Biasanya kalau misalnya kita mencetak di printer, biasanya akan ada tes ya. Tes apakah printer tersebut bisa dengan benar. Biasanya kalau nggak benar dia akan keluar karakter aneh. Berikutnya pengendalian pengamanan fisik. Ya. Setelah pengendalian organisasi, pengendalian hardware juga pengendalian fisik, pengendalian dokumentasi, dan juga terakhir adalah pengendalian perangkat keras. Juga harus pengendalian pengamanan fisik ya. Mengapa?
Karena komputer itu benda fisik gitu ya, fisikal, dan ditaruh di dalam suatu ruangan juga dalam ruangan yang dalam berbentuk fisik ya. Seringkali kan nggak usah jauh-jauh lah, bisa saja ada orang yang ingin berbuat jahat, misalnya bisa karena ingin mengambil bendanya karena bernilai mahal, bisa juga ingin mengambil data-datanya. Oleh karena itu biasanya di tempat komputer tersebut kan ditaruh dalam gedung, biasanya ada security yaitu satpam. Juga biasanya ada buku tamu ya, juga ada menggunakan tanda pengenal. Jadi ini benar nggak sih karyawannya ya. Kemudian ada pemakaian kartu, penggunaan CCTV. Kalau di Taiwan udah biasa lah ya, itu pastinya di jalan aja ada CCTV gitu ya. Kemudian penggunaan pengeracik kertas dan tersedianya pintu arah yang membuka keluar. Dia tidak membuka ke dalam tapi membuka keluar ya. Jadi dia harus bukanya begini. Nah, susah, saya nggak bisa lihat ini, bukanya mesti ke arah luar ya, karena kalau dari dalam kan dia bisa lebih mudah. Kalau dari luar kan dia akan lebih, ya harus mundur gitu kan. Harus mundur, dia menggunakan apa, ada hal yang membuat mereka jadi lebih lambat. Kemudian pengaturan lokasi fisik, lokasi komputer biasanya penting dalam perencanaan security. Biasanya lokasi itu tidak terganggu oleh lingkungan, gedungnya terpisah, dan juga ada fasilitas cadangan. Kemudian penerapan alat-alat pengaman, karena biasanya kalau data seperti di Indonesia biasanya rentan oleh gangguan power failure ya.